Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang berjudul Landasan Pembelajaran Tematik Mencakup Landasan Filosofi, Psikologi, dan Yuridis. Yang pertama, landasan filosofi dan dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat, yaitu yang pertama, aliran progresivisme, di mana proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan suasana yang alamiah atau natural dalam memperhatikan pengalaman siswa. Aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa atau direct experience sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang ketiga, aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan dan kekhasannya, potensinya dan motivasi yang dimilikinya. Yang kedua, landasan psikologi dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Landasan psikologi belajar berkaitan dengan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Yang ketiga, landasan yuridis dalam pelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah maksudnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan hak anak yang menyatakan bahwa setiap anak hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka untuk mengembangkan pribadi dan kecerdasannya. Yang berikut C. Karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, anak didik sebagai pusat pembelajaran. Yang dimaksud pembelajaran tematik memberikan keleluasaan pada peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran ini berkaitan dengan konsep dan prinsip yang dipelajari sehingga mereka akan memahami hasil belajar sesuai dengan fakta. Yang ketiga, menghilangkan batas pemisahan antara mata pelajar. Yang dimaksud adalah sesuai dengan karakter pembelajaran tematik yang terintegrasi, maka pemisahan antara berbagai mata pelajaran menjadi tidak jelas. Yang keempat, fleksibel atau luas. Yang dimaksud di mana guru dapat menggantikan bahan ajaran dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan menggantikan kehidupan siswa di lingkungan di sekolah dan dimanapun siswa berada. Selanjutnya, yang kelima, hasil pelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik. Yang dimaksud siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang keenam, holistik yang dimaksud dengan gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran yang dikaji dari beberapa kajian, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Selanjutnya akan dilanjutkan teman kami.